Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe and like dan komen video ini. Oke. Baiklah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang data visualization menggunakan program R, programming, dan Excel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifah Hasna dengan NIM 1933752 dari Universitas Negeri Padang mengambil mata kuliah analisis data eksplorasi dengan NPM 15121032 di PT Universitas Islam Bandung bersama dosen Abdul Kudus SSI MSI PhD. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang data visualization sebagai bentuk penunaikan tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah analisis data eksploratif. Berikut data pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Indonesia tahun 2019, di mana ada variabel provinsi, ada variabel kabupaten kota, ada variabel X1 yaitu tingkat ekonomi, ada variabel X2 yaitu zona waktu, ada variabel X3 yaitu IPM atau indeks pembangunan manusia, ada variabel X4 PDRB atau produk domestik regional brutal. Data ini terdiri dari 514 data yang terdiri dari kabupaten kota se-Indonesia, namun hanya ditampilkan beberapa saja sebagai contoh. Lalu saya menggunakan mencari peta plot, gunanya untuk melihat sebaran kota, kabupaten, atau sebaran provinsi yang ada di Indonesia. Bisa dilihat bahwa warna Aceh itu menunjukkan berwarna pink atau peach, itu arahnya ke ujung sebelah utara. Peta plot ini dibuat menggunakan software R. Dari peta plot ini kita dapat melihat sebaran provinsi di Indonesia dengan melihat gambar yang ditandai dengan warna-warni setiap provinsi. Selanjutnya, metode visualisasi data yang saya gunakan yaitu yang pertama, histogram. Tujuannya untuk melihat distribusi data. Yang kedua, bar plot. Tujuannya untuk melihat frekuensi dari setiap kategori. Yang ketiga, scatter plot. Tujuannya untuk melihat pencilan dari setiap variabel. Yang keempat, box plot. Tujuannya untuk melihat adanya data ekstrim atau outlier dari setiap zona waktu. Pertama, saya akan membahas tentang histogram. Histogram tujuannya untuk melihat distribusi data. Dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia dan PDRB, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu indeks pembangunan manusia. Output histogram ini didapatkan dari hasil pengoperasian di software R. Interpretasinya, berdasarkan histogram di atas, kita dapat mengetahui sebaran datanya cenderung ke kiri. Bisa teman-teman lihat, ini cenderung ke kiri. Hal ini menandakan bahwa rataan dari indeks pembangunan manusia ini lebih kecil dari mediannya dan lebih kecil pula dari modusnya. Selanjutnya yaitu grafik PDRB, yaitu produk domestik regional brutal. Output histogram ini didapatkan dari hasil pengoperasian dari software R juga. Interpretasinya, berdasarkan histogram di atas, kita dapat mengetahui sebaran datanya cenderung ke kanan. Bisa teman-teman lihat, ini cenderung ke kanan. Hal ini menandakan bahwa rataannya lebih besar dari median dan lebih besar dari modus. Selanjutnya, metode yang kedua, yaitu metode bar plot.
Tujuannya untuk melihat frekuensi dari setiap kategori. Yang kedua, bar plot. Tujuannya untuk melihat frekuensi dari setiap kategori. Bisa kita lihat bahwa indeks pembangunan manusia atau X3 dalam analisisnya. Di sini saya menggunakan software R untuk mendapatkan outputnya seperti ini. Interpretasinya berdasarkan bar plot indeks pembangunan manusia atau IPM di atas, Provinsi Yogyakarta yang memiliki frekuensi tertinggi. Bisa teman-teman lihat, ini Provinsi DI Yogyakarta. Ini paling atas dan dia memiliki batang yang paling tinggi. Dari provinsi lainnya tanpa adanya data hilang yang kita bisa lihat dari garis putih yang memotong setiap batang plot. Coba teman-teman lihat di DI Yogyakarta ini tidak ada garis putih yang memotong batang. Jadi ini bisa dikatakan bahwa provinsinya itu memiliki frekuensi tertinggi dan datanya pun termasuk data yang sempurna. Tidak ada data hilang ataupun cacat data di sana. Selanjutnya yaitu bar plot dari PDRB. Untuk mendapatkan hasil output bar plot ini kami juga menggunakan software R Programming atau R Studio dengan interpretasi berdasarkan bar plot produk domestic regional brutal PDRB di atas. Provinsi Papua Barat yang memiliki frekuensi tertinggi dari provinsi lainnya dengan adanya data hilang yang bisa kita lihat dari garis putih yang memotong 3 batang plotnya. Di sini teman-teman bisa lihat pada bagian Papua Barat itu yang memiliki batang paling tinggi dari yang lain. Tetapi pada Papua Barat terdapat 3 data hilang yang membuat batangnya tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Sehingga datanya bisa disebut kurang sempurna. Selanjutnya, metode visualisasi yang ketiga yaitu scatter plot. Gunanya untuk melihat pencilan atau data pencilan dari setiap variabel. Bisa teman-teman lihat scatter plot yang saya tampilkan di layar teman-teman. Di sini nih terlihat bahwa X3 itu memiliki warna dongker dan X4 memiliki warna biru toska. Jadi di sini saya melakukan scatter plotnya dengan menggunakan Excel. Interpretasinya berdasarkan hasil scatter plot di atas terdapat beberapa data pencilan pada variabel X4 PDRB sehingga dapat mengakibatkan masalah dalam analisis statistik selanjutnya. Bisa teman-teman lihat pada X4 atau PDRB yang berwarna biru. Ini ada paling atas di bagian di antara 800-900 ada satu data pencilan. Di bawah 800 dan 700 juga ada satu pencilan, 2 dengan 700. Sampai di sini. Jadi dia tuh kebanyakan di PDRB X4 itu memiliki banyak sekali data pencilan. Sehingga itu dapat berpengaruh, dapat mengakibatkan masalah pada analisis statistik selanjutnya. Bisa seperti kurang tepat analisisnya atau uji asumsinya tidak terpenuhi. Selanjutnya, kita melakukan visualisasi data yang keempat, yaitu box plot. Tujuannya untuk melihat adanya data ekstrim atau outlier setiap zona waktunya. Bisa teman-teman lihat dari hasil plot yang saya lakukan box plot di atas, ini saya menggunakan software Excel. Jadi di sini terdapat box plotnya X3-nya berwarna dongker, X4-nya berwarna biru. Jadi di sini kami membandingkan antara width, wita, dan width. Interpretasinya berdasarkan hasil box plot di atas, terdapat beberapa data ekstrim atau outlier pada variabel X4.
PDRB di setiap zona waktu, di mana kita bisa lihat di mana kita bisa melihatnya pada titik yang berwarna biru. Akibatnya, analisis statistik selanjutnya kurang tepat karena dapat berpengaruh pada uji asumsi. Outlier sama data pencilan itu hampir sama dan bisa digolongkan sama. Jadi untuk tujuan box plot dengan scatter plot itu sama. Di sini bisa teman-teman lihat ini ada data outlier 1, 2, 3, 4, banyak ini. Di bagian width itu banyak yang melebihi batas maksimum dari box plot. Di width ada beberapa juga yang melebihi batas maksimum dari box plot. Di width sangat jauh jarak titiknya dari box plot. Sehingga bisa disimpulkan bahwa data ini belum bisa dilakukan analisis karena ini dapat berpengaruh pada uji asumsi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Sebelumnya saya ada quotes sedikit untuk teman-teman, yaitu data yang lebih baik mengarah pada kehidupan yang lebih baik untuk semua orang. Salam statistika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Dadah!